Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salpi Devani Putri dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi interaksi sosial dalam masyarakat. Yang pertama, pengertian interaksi sosial masyarakat. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, atau antara kelompok dengan kelompok dalam berbagai bentuk seperti kerjasama, persaingan, maupun pertikaian. Ada 3 macam interaksi sosial di dalam masyarakat, yaitu yang pertama, interaksi antara individu dengan individu, yang kedua, interaksi antara individu dengan kelompok, dan yang ketiga adalah interaksi antara kelompok dengan kelompok. 2. Ciri-ciri interaksi sosial dalam masyarakat. Ciri yang pertama, adanya pelaku dengan jumlah lebih dari 2 orang. Yang kedua, interaksi sosial selalu menyangkut komunikasi antara si pengirim atau sender dan si penerima atau receiver. Ciri yang ketiga, interaksi sosial merupakan suatu usaha untuk menciptakan pengertian antara si pengirim dan si penerima. Ciri yang keempat, adanya tujuan-tujuan tertentu dari sama atau tidaknya tujuan tersebut. Yang ketiga, faktor-faktor pendorong interaksi sosial. 1. Faktor internal. A. Adanya dorongan untuk meneruskan keturunan. Artinya dorongan ini bersifat kodrati atau tidak usah dipelajari pun akan berjalan dengan sendirinya sesuai dengan naluri. B. Dorongan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Artinya setiap manusia sama-sama saling memerlukan satu sama lain atau saling ketergantungan antara manusia satu dengan manusia yang lain. C. Dorongan untuk mempertahankan hidup. Artinya mempertahankan hidup dari ancaman luar seperti ancaman dari kelompok lain ataupun suku bangsa lain maupun dari binatang buas. D. Dorongan untuk berkomunikasi dengan sesama. Artinya, secara naluri manusia itu memerlukan keberadaan orang lain untuk saling berkomunikasi satu sama lain. 2. Faktor eksternal. Yang A. Imitasi. Artinya, sikap atau tindakan seseorang untuk meniru perbuatan yang ada pada orang lain. B. Identifikasi, artinya keinginan seseorang untuk menjadi sama dengan pihak lain. Yang C. Sugesti, artinya cara pemberian suatu pandangan ke orang lain dengan cara tertentu. Yang D. Simpati, artinya sikap keterkaitan terhadap orang lain. Yang E. Empati, artinya sikap yang hampir sama dengan simpati, hanya perbedaannya empati lebih melibatkan emosi atau lebih menjiwai dalam diri seseorang. Yang F. Motivasi, artinya dorongan atau rangsangan yang diberikan ke orang lain agar mempunyai semangat. 4. Syarat terjadinya interaksi sosial. Yang pertama, adanya kontak sosial. Yang kedua, adanya komunikasi. Yang ketiga, adanya tindakan sosial. Dan yang kelima, bentuk dan sifat interaksi sosial. Terdapat 2 bentuk interaksi sosial, yaitu yang pertama, interaksi sosial asosiatif adalah proses sosial yang membawa ke arah persatuan dan kerjasama. Proses ini disebut juga sebagai proses yang positif. Beberapa proses sosial yang bersifat asosiatif adalah akulturasi, asimilasi, kerjasama, dan akomodasi. Yang kedua, interaksi sosial disosiatif merupakan interaksi sosial yang membawa ke arah perpecahan atau negatif. Ada beberapa bentuk interaksi sosial disosiatif, yaitu konflik sosial atau pertentangan. 2. Persaingan atau competition. Yang ketiga, kontroversi. Yang terakhir, keenam, interaksi berdasarkan hubungan. Hubungan antar status, hubungan antar kepentingan, hubungan antar kekeluargaan, dan hubungan persahabatan. Demikianlah materi presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.